Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Bahagia sekali saya Rizka ditemani Kang Angga juga Andriansyah di meja operator. Kemudian juga ada Ondi dan Fajar dari Rasil TV. Dan kali ini istimewanya kita ditemani juga oleh siswa dari STAI Al-Fatah ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan mereka juga. Dan kita siap menemani Ikhwan dan Akhwat siang hari ini di acara Fikih Wanita bersama Ustazah Herlini Amran. Beliau sudah hadir di studio, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Rizka juga sehat. Alhamdulillah Ustazah. Ya baik Ustazah, kali ini di Fikih Wanita ini kita akan membicarakan tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan. Demikian ya Ustazah ya? Betul. Iya, baik Ikhwan dan Akhwat, kita akan langsung menyimak tausiah yang menarik dari Ustazah Herlini Amran. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi' mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, ya Rabbana lakal hamdu bil Islam, ya Rabbana lakal hamdu bil Quran. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari Jumat yang dimuliakan Allah ini, dan insya Allah kita akan segera menyongsong bulan Dzulhijjah. Nah, tema kita kali ini yang terkait dengan Dzulhijjah ini tentu ada hajinya ya, karena saat ini saudara kita sedang menunaikan ibadah haji. Tidak lepas dari sebutan dan sejarah yang sangat agung dan mulia, itu peran dari Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Karena pada dasarnya manasik haji ini adalah bagian dari memperingati bagaimana perjuangan dan pengorbanan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita saat ini, kesempatan ini kita akan berbincang sejenak tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Bahwa Allah telah memilih. Jadi ada 4 di sini disebutkan ya. Ada 4 yang dipilih di sini adalah Adam. Jadi Allah telah memilih Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh, wa Nuhan, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Jadi kalau Ibrahim pakai Allah, kalau Adam tidak pakai Allah. Allah ini kan artinya keluarga ya. Wa ala Imron, jadi keluarga Imron. Terhadap alal alamin, terhadap seluruh umat ya. Pada masa ini, pada saat itu kita diberikan bagaimana Allah menjelaskan 4 yang menjadi pilihan Allah. Ketika Nabi Adam tidak disertakan anak cucunya, maka tidak pakai Ali. Barangkali ada di antara anak cucu Adam yang tidak bisa dijadikan sebagai contoh dan panutan. Sedangkan Nuh juga begitu, bagaimana anak beliau tidak bisa dijadikan contoh dan panutan karena tidak seiman, tidak mengikuti ayahnya sebagai seorang nabi. Tapi ketika berbicara dengan Ibrahim wa ali Ibrahim, maka di sini disertakan Ali. Ali ini secara bahasa artinya keluarga. Jadi kalau bahasa Arab itu penyebutan keluarga itu ada beberapa ya, ada beberapa macam. Kalau bahasa Indonesianya itu keluarga, tapi dalam bahasa Arabnya bisa dipakai kata ali, bisa dipakai kata ahlun, bisa dipakai kata usrotun, bisa dipakai kata ailatun. Jadi masing-masing atau ahlun ya, masing-masing memiliki konteks yang berbeda kalau penyebutan keluarga ini. Kenapa tidak dipakai usrotun Ibrahim misalnya atau ailatun Ibrahim, tapi yang dipakai ali. Ali ini maksudnya adalah menjelaskan tentang keluarga yang lebih kepada keturunan sampai banyak gitu ya, keturunan. Maka Ali Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim nanti sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi pakai Ali. Sedangkan usroh itu keluarga biasa ya. Kalau ahlun itu keluarga dalam konteksnya warisan ya, keluarga yang mendapatkan warisan dan seterusnya.
Kalau ailatun itu dari kata aul itu artinya yang mendorong, menopang. Maksudnya keluarga ini adalah masing-masing anggota keluarga yang harus saling menopang, mendorong sehingga terjadi kerjasama yang kuat dalam suatu keluarga, usrotun. Maka di sini dipakai ali. Ali itu keturunan. Nah ini Allah memberikan 4 percontohan perumpamaan bagaimana dipilihlah 4 ini. Yaitu Nabi Adam, tapi beliau saja, tidak ada keturunannya. Nabi Nuh, beliau saja, bagaimana kesabaran beliau dalam berdakwah. Dan Ali Ibrahim, artinya keluarga Ibrahim ini adalah menjadi contoh dan panutan kita semua. Nah bagaimana dengan Ali Imran? Ya barangkali kalau kita bicara Ali Ibrahim, kita akan barangkali bisa mengatakan, itu kan Nabi, itu kan Rasul, ya wajarlah keluarganya dijaga oleh Allah. Ya tidak semua juga, lihat Nabi Nuh ya, lihat Nabi Lut misalnya. Nah, tapi yang menarik di sini misalnya Ali Imran. Imran ini bukan nabi, bukan rasul, beliau adalah manusia biasa, beliau taat kepada Allah, tapi dari ketaatan inilah melahirkan keluarga yang beriman. Nah, nanti lahirlah Maryam ya, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita membahas tentang keluarga Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim ini sebagai panutan, sebagai uswah? Karena kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu yang ditujukan uswah atau keteladanan itu hanya untuk 2 nabi ini saja, Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW. Misalnya kalau Rasulullah kita tahu ya dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu kan ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ada uswah hasanah. Nah kalau Nabi Ibrahim ini dalam satu surat Al-Mumtahanah itu ayat 4 dan ayat 6 itu misalnya dijelaskan dalam ayat 4-nya ya, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Jadi sesungguhnya telah ada keteladanan yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim dan pada keluarganya. Kemudian diulang lagi di ayat 6-nya itu. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Jadi memang keteladanan ini terhadap keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah dijelaskan oleh Allah. Hanya 2 nabi yang kita patut dan harus teladani. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, kenapa keluarga Nabi Ibrahim kita jadikan sebagai teladan? Karena memang Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang khalilullah, yaitu orang yang menjadi kekasih Allah, yang disandang gelar itu kepada Nabi Ibrahim. Dan beliau banyak disebut-sebut di dalam Al-Quran ya, Nabi Ibrahim ini nama yang banyak disebut di Al-Quran setelah Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa itu disebut sebanyak 136 kali, kalau Nabi Ibrahim ini disebut sebanyak 69 kali. Nah, dan uniknya subhanallah ya, ada salah satu nama surat itu namanya surat Ibrahim. Artinya kalau dalam Al-Quran ada 114 surat, itu biasanya nama itu menjadi judul, itu menjadi pokok bahasan yang sangat penting. Tidak semuanya itu dibahas, hanya 114 dari seluruh sisi kehidupan kita. Ini menunjukkan pentingnya apa yang akan dibahas. Maka ada surat namanya surat Ibrahim. Nah tentu saja Mbak Rizka, kita wanita ya, karena pentingnya pembahasan wanita, Allah menghargai, mengangkat derajat kita, ada surat namanya surat An-Nisa. Tidak ada surat Ar-Rijal, tidak ada surat Al-Atfal, tidak ada surat Al-Ab ya, atau yang lainnya, ada An-Nisa. Nah tentang Nabi Ibrahim ini, kita tahu bagaimana beliau juga adalah seorang Abul Anbiya, seorang yang menjadi bapak para nabi, karena dari keturunannya lah banyak lahir nabi-nabi. Dan beliau memang memiliki ujian yang sangat berat. Dan ini sebagai kita, sebagai umat Islam, pengikut Muhammad SAW, itu beliau itu patut menjadi contoh kita dalam berkeluarga. Bahkan Rasulullah pun mencontoh bagaimana keluarga Nabi Ibrahim ya dalam berkeluarga. Nah pendengar dan pemirsa TV Rasil yang dirahmati Allah, keteladanan dari Nabi Ibrahim ini sudah terbukti. Jadi kalau kita melihat beberapa sisi, diantaranya yang dapat kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah yang pertama, bagaimana penyiapan generasi yang soleh. Jadi artinya walaupun beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul, itu bukan berarti kita sebagai manusia biasa tidak bisa seperti itu. Bisa. Contohnya Ali Imran, Allah angkat beliau bukan nabi, bukan rasul, tapi beliau bisa mendidik anak dan keluarganya. Maka kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam menyiapkan generasi yang soleh, itu beliau mulai dari doa ya. Dalam surat As-Saffat ayat 100 ya, beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan yang soleh. Jadi memang untuk
membentuk atau menginginkan generasi dan keturunan yang soleh itu dimulai dengan doa. Dan tentu saja beliau memerankan posisi yang sangat baik, tidak hanya sebagai seorang suami tapi juga menjadi seorang imam. Beliau juga memiliki karakter akhlak yang baik. Beliau seorang penyabar. Bahkan kalau kita lihat bahasa Ibrahim itu ya, kalau dari sisi bahasa itu ada yang mengatakan Ibrahim itu singkatan dari Aban Rohimun, artinya bapak yang penyayang. Beliau sangat penyayang ya. Dan kita tahu bagaimana beliau memberikan keteladanan, contoh yang baik, bisa mendidik istrinya. Maka dalam suatu keluarga, ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, solihat, maka seorang ayah harus menjadi soleh dulu. Bagaimana kita menginginkan anak yang soleh kalau orang tuanya belum soleh? Ya, jadi keteladanan dimulai dari diri sendiri itu sudah ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang imam, seorang yang baik, yang taat kepada Allah, namun beliau juga adalah seorang anak yang soleh. Ya, betul ya, Nabi pernah mengatakan kalau engkau ingin anakmu berbakti kepadamu, maka berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Nah, saya contohkan bagaimana bakti Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ayahnya ini ada yang menyebutkan namanya Azar ya, seorang produsen patung. Beliau membuat patung, kemudian dijual untuk disembah ya. Nah, Nabi Ibrahim disuruh oleh ayahnya untuk menjual patung ini. Beliau tidak membantah, tidak menggurui, tidak berkata kasar, karena walaupun ayahnya adalah seorang musyrik, tapi beliau berperilaku baik, santun, hormat, walaupun beda akidah. Dan ini adalah tuntunan ajaran Islam juga ya. Beliau menuruti perintah ayahnya, beliau membawa patung itu ke pasar, beliau jual, tapi dengan ungkapan apa? Siapa yang mau membeli patung ini yang tidak bermanfaat dunia dan akhirat? Nah, beliau jajakan itu yang nggak laku ya. Ini menunjukkan bagaimana sosok Nabi Ibrahim sejak kecilnya memang seorang anak yang taat, yang penurut, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, namun memiliki kekuatan akidah, kekuatan akhlak dan moral. Nah, kita sedikit ya membahas bagaimana sosok Nabi Ibrahim. Jadi buat para keluarga, para pemuda-pemuda muslim ya, yang belum menikah nih ya, kalau yang sudah menikah sudahlah ya, mudah-mudahan bisa memperbaiki diri ya, menjadi ayah yang baik, istri yang baik bagi suami yang baik bagi istrinya. Ini buat yang pemuda-pemuda yang belum menikah. Coba contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadilah imam bagi diri dan keluarga. Contohkanlah ketaatan kepada Allah. Berikan kepada lingkungan contoh yang baik. Artinya jadilah pemuda yang tidak terpengaruh dengan seapapun zaman, mungkin zamannya itu serusak apapun zaman, itu jangan mudah terpengaruh sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita tahu kan beliau itu betapa kokohnya walaupun sendiri. Tantangan dakwah itu luar biasa. Hanya beliaulah seorang diri yang bertauhid tapi betul-betul istiqomah. Ya puncaknya kan kita tahu ya, beliau itu sampai dibakar. Nah, dalam memilih istri pun memilih istri yang solihah. Memang dalam sejarah tidak detail ya diceritakan bagaimana Ibunda Saroh, istri yang pertama dalam beraktivitas, karena memang tidak didetailkan, tapi kita tahu dari sikap dan perilakunya. Kita tahu Ibunda Saroh, beliau mengikuti Nabi Ibrahim kemanapun beliau pergi, dari Babilonia, itu Irak sekarang ya, kemudian menuju Palestina, kemudian ke Mesir. Jadi apapun yang terjadi pada Nabi Ibrahim, pada keluarga itu beliau setia. Beliau adalah istri yang setia, istri yang taat kepada suami. Karena memang suaminya memang telah memberikan contoh yang baik. Ya, jadi artinya luar biasa nih pasangan suami istri ini. Nah, yang menariknya ini dalam sirah, dalam sejarah, bahwa setelah puluhan tahun tidak memiliki keturunan. Puluhan tahun itu ada yang menyebutkan 80 tahun ya. Bayangkan ya pendengar pemirsa TV, Rasil TV, itu kalau udah puluhan tahun menikah nggak punya anak, itu sepi banget keluarga ya. Nah, kalau di keluarga kita sekarang, baru beberapa tahun aja nggak punya anak, udah kayak apa gitu ya. Nah, subhanallah Nabi Ibrahim tidak meminta kepada Ibunda Sarah, saya kawin lagi ya, gitu ya. Beliau setia mendampingi sampailah suatu saat ya di Mesir ketika diberikan hadiah seorang wanita yang bernama Hajar. Saya tidak akan cerita bagaimana proses dan semuanya itu tuh ada dalam sirah, tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah Bunda Hajar adalah seorang wanita
solihat yang terhormat ya, bukan budak-budak dalam artian budak yang tidak memiliki karakter atau mungkin buruk rupa, tidak. Beliau adalah seorang yang solihat yang betul-betul mentaati Nabi Ibrahim. Sehingga ketika sudah ada perempuan pendamping yang mendampingi keluarga Nabi Ibrahim ini, Sarah sebagai seorang yang beriman meminta suaminya. Jadi bukan suaminya yang meminta, tapi istrinya yang menawarkan. Ya kalau bahasa kita begini, kenapa engkau tidak menikah sehingga engkau bisa memiliki anak keturunan yang dapat meneruskan risalah dakwahmu? Engkau kan adalah seorang rasul, engkau adalah seorang nabi yang membutuhkan generasi pelanjut risalah dakwah ini. Nikahilah Hajar. Subhanallah. Ini artinya bagaimana Bunda Sarah ini ketika pernikahan dijalankan karena Allah, lillah, hanya karena semata-mata karena Allah, maka apapun yang dia lakukan itu ditujukan hanya karena Allah semata, bukan karena kecemburuan atau apapun. Ya artinya Bunda Sarah lah yang meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Bunda Hajar. Dan kita tahu bagaimana dengan keikhlasan Bunda Sarah ini menikahlah Nabi Ibrahim, tidak lama kemudian memiliki anak. Nah, ini memang secara manusiawi ya, setelah puluhan tahun tidak dikaruniai keturunan, kemudian mendapatkan seorang bayi itu luar biasa. Bagaimana Nabi Ibrahim menumpahkan seluruh kasih sayangnya kepada Nabi Ismail. Nah, di sini kita perlu luruskan bahwa yang meminta yang meminta Ibunda Hajar dan Ismail untuk ditempatkan di tempat yang sangat jauh itu bukan karena kecemburuan Ibunda Sarah, tapi sebenarnya adalah karena Allah ingin melindungi Bunda Sarah dari kecemburuan yang mungkin saja itu digoda oleh syaitan. Artinya ketika Bunda Sarah ini telah berniat bahwa pernikahan ini hanya karena Allah semata, maka Allah lah yang akan memberikan langsung perlindungannya. Untuk menjaga Bunda Sarah ini, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan Bunda Hajar dan Ismail ke tempat yang jauh. Artinya Allah ingin menyelamatkan Bunda Sarah dari godaan syaitan supaya tidak timbul kecemburuan. Karena dari kecemburuan itu akan muncul iri, dengki yang akan menyebabkan rusaknya rumah tangga. Jadi sekali lagi bukan karena kecemburuan Ibunda Sarah, tapi Allah lah yang ingin menjaga Bunda Sarah untuk tidak memiliki rasa cemburu, maka diperintahkanlah Nabi Ibrahim untuk menempatkan Ibunda Hajar dan Ismail ke tempat yang jauh. Nah, kita tahu bagaimana perjalanan pada masa itu. Dari Palestina ke Mekah. Tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada kendaraan yang lain. Itu jauh luar biasa ya, panas gersang. Nah, sesampainya di Mekah, yang kita tahu itu Hijr Ismail ya. Hijr Ismail itu adalah tempat Nabi Ibrahim menempatkan ya. Nabi Ibrahim menempatkan Bunda Hajar dengan Ismail. Itu Hijr Ismail ya, tempat dididiknya Nabi Ismail dan seterusnya. Kemudian dalam sirah kita juga tahu bagaimana Bunda Hajar bertanya boleh ya? Ya Ibrahim, kenapa ya engkau tempatkan kami di tempat yang gersang, tidak ada penghuni, tidak ada air, tidak ada makanan? Nabi Ibrahim diam, karena beliau berat sekali untuk menjawabnya. Puluhan tahun tidak memiliki keturunan, kemudian Allah perintahkan untuk ditempatkan yang sangat jauh, berpisah dengan darah dagingnya, luar biasa, itu berat sekali, pengorbanan yang sangat luar biasa berat. Ketika Bunda Hajar yang sudah dididik oleh Nabi Ibrahim dalam keluarga Robbani, keluarga kenabian, beliau langsung nyambung. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk menempatkan kami di sini? Nabi Ibrahim mengangguk, kemudian beliau mengatakan, idzan la yudhaikunallah. Kalau gitu Allah nggak akan menyanyiakan kami. Subhanallah. Ini tingkat kepasrahan. Dan ini adalah hasil dari tarbiyah, pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada anak dan istrinya. Tidak mungkin akan muncul kata-kata kepasrahan, keikhlasan, dan ketulusan kalau tidak dimulai dari pendidikan atau contoh dari seorang suami. Jadi ini bentuk keberhasilan Nabi Ibrahim mendidik istrinya ya, sehingga terucaplah kata-kata ikhlas penuh ketulusan. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami.
Nah, kita tahu kemudian bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini sangat sedih sekali bagaimana beliau ini akan meninggalkan anak istrinya di tempat yang gersang. Beliau kemudian naik ke bukit, sedih sekali, kemudian beliau mengangkat tangan dan berdoa, yang kemudian diabadikanlah doa itu dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim dari ayat 35 sampai ayat sampai 41 ya. Nah, subhanallah uniknya nih ya doa ya. Kalau seorang suami, ayah, itu kalau doa sama Allah itu langsung ditujukan kepada yang bersangkutan, istri dan anaknya ya. Karena akan ditinggalkan berdua saja di tempat yang gersang. Tapi doa Nabi Ibrahim apa? Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu langsung meminta kepada Allah, ya Rob, jadikanlah negeri ini, maksudnya Mekah ini, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Jadi yang diminta Nabi Ibrahim itu bukan langsung, ya Allah, kan mestinya kalau logika manusia ya, karena meninggalkan anak istri, ya Allah lindungilah anakku, istriku, jangan dibiarkan mereka kelaparan dan seterusnya. Tapi Nabi Ibrahim langsung kepada luar biasanya itu lingkungan. Jadi Nabi Ibrahim ini meminta kepada Allah agar negeri ini dijadikan aman. Artinya dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ambil sebagai teladan adalah seorang ayah itu perlu dan harus mencarikan lingkungan yang baik untuk anak istrinya, agar anaknya, istrinya tidak terpengaruh dengan atau tidak tercemar dengan apapun budaya-budaya yang buruk, lingkungan. Nah, ini diminta oleh Nabi Ibrahim. Dan akidah ya, jadi kekuatan akidah itu luar biasa. Ditanamkan akidah yang baik, yang kokoh, kemudian ditempatkan di lingkungan yang terbaik. Nah, barulah di ayat berikutnya ya, di ayat 37 baru Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Barulah di situ Nabi Ibrahim, ya Robku, ya Rob kami, aku tempatkan anakku, keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman, yang tandus di samping rumahmu ini, agar mereka yuqimus shalah. Artinya di sini ditempatkan bukan untuk sedih-sedih ya Allah selamat, tapi apa tujuannya, misinya adalah mendirikan sholat, menegakkan sholat. Dan alhamdulillah kita sampai saat ini meneruskan ya milata Ibrahim, yaitu sholat. Bahkan dalam ayat 40-nya juga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dapat melaksanakan sholat ya, mendirikan sholat, mengerjakan sholat, begitu juga keturunanku. Ini adalah visi akhirat atau bagaimana orientasi Nabi Ibrahim untuk menjadikan keluarganya adalah keluarga yang berwawasan atau berorientasi akhirat, bukan duniawi. Apalah artinya jabatan, pangkat, kedudukan, gelar kalau anak ini tidak sholat. Jadi ini adalah bagaimana penyiapan generasi yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada keluarganya itu dengan menanamkan pendidikan atau akidah yang kokoh, kemudian tempat lingkungan yang baik. Ya, jadi ini luar biasa bentuk keberhasilan Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Ya, bagaimana beliau menanamkan nilai-nilai agama sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Bagaimana kewajiban sholat ini sangat ditekankan. Ini dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana menyiapkan generasi yang soleh. Dan kita juga dapat mengambil hikmah dari surat As-Saffat itu yang setelah ayat 100 itu ya, 101, 102 sampai 107 itu bagaimana Nabi Ibrahim setelah menempatkan putranya di padang yang tandus, kemudian beliau balik ke Palestina, tapi beliau juga sekali-kali berkunjung ke Mekah. Artinya sesibuk apapun seorang ayah, dia tidak akan mengabaikan pendidikan anaknya. Artinya kita lihat Nabi Ibrahim seorang nabi, seorang rasul, berdakwah di berbagai penjuru daerah ya, bahkan lintas negara misalnya ya. Beliau jauh tinggalnya tapi masih menyempatkan dirinya untuk memperhatikan, untuk mengontrol anaknya. Nah, kita lihat bukti bagaimana anak ini tumbuh dalam pendidikan pola asuh yang sangat baik. Itu pada saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, gitu ya. Ya bunayya inni arafil manam an asbahuka fanzur madza taro. Wahai anakku. Jadi kalimat kita lihat ini luar biasa Nabi Ibrahim ya. Bagaimana seorang ayah yang pandai membangun komunikasi dengan anaknya, mengajak musyawarah dan tukar pikiran. Itu luar biasa bahasanya. Ya bunayya.
Jadi tidak memakai ya ibni, ya waladi, itu biasa aja ya bahasa itu. Tapi ya bunaya itu menunjukkan kedekatan seorang ayah kepada anaknya dengan memakai kata-kata yang sangat lembut dan sayang. Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin terjemahannya, wahai anakku sayang, begitu barangkali ya. Ini memang agak sulit kita menerjemahkan bahasa Arab itu ke dalam bahasa Indonesia sehingga kita merasakan bagaimana kandungan makna itu demikian mendalam. Ini arofil manam, aku mimpi semalam bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza taro. Ini bentuk komunikasi. Coba menurutmu bagaimana pandanganmu? Ini subhanallah ya buat ayah-ayah nih ya. Bagaimana seorang ayah itu dapat meneladani seorang Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah, tidak mempergunakan wewenangnya dengan semena-mena. Artinya tidak otoriter walaupun dia punya otoritas untuk itu. Mungkin bisa aja dia mengatakan, wahai Ismail, anakku, saya nabi, saya rasul, saya diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Ayo sini saya sembelih. Mungkin bisa begitu anak itu akan nurut, tapi tidak. Di sini adalah contoh buat seorang ayah ketika dia mendidik anaknya itu memakai kalimat-kalimat yang santun, menjalin komunikasi yang baik, kemudian tentu saja mengajak musyawarah dan tukar pikiran. Nah, hasilnya kita lihat apa jawaban Nabi Ismail. Ya abati if al matumar. Abati ini juga bentuk kalimat yang sopan, menghargai, bentuk kasih sayang. Ya, kan beda ya abi gitu ya. Ini ya abati, bentuk lembut ya, penuh dengan kasih sayang. If almatu umar, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku sebagai seorang yang sabar. Nah, ini subhanallah seorang anak ketika ayahnya telah memberikan keteladanan, contoh yang baik bagaimana mendidik anaknya dengan baik, anak itu akan respon. Kita sedihnya sekarang Mbak Rizka. Anak-anak sekarang tuh nggak respon ketika orang tuanya itu dalam keadaan sulit ya. Ini kan kalau ngomong jawabnya baik ya. Ini orang tua baru ngomong 1, anaknya udah 10. Bahkan mungkin tidak peduli dengan orang tuanya. Ini ada yang salah. Nah, ini evaluasi buat kita ya sebagai orang tua. Apa yang salah dalam pola asuh kita terhadap anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang seperti ini nih, yang berani dengan orang tuanya, suka ngelawan, yang kata-katanya kasar. Nauzubillah min dzalik. Apa mungkin kita kurang memberikan keteladanan? Ya, kalau anak-anak itu diperintahkan tapi tidak ada contoh, itu sulit. Jadi ini contoh bagi seorang ayah bagaimana Nabi Ibrahim sukses mendidik anaknya. Ya, ini yang pertama dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau telah memberikan contoh yang baik kepada keluarganya, kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Jadi suami itu adalah imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, artinya ini harus seorang, memang pendidikan dalam keluarga itu peran utamanya ayah. Betul ibu tuh menjalankan. Jadi kalau kita katakan bahwa ayah itu adalah, kalau kita katakan ibu itu adalah madrasah, al-ummu madrasah, ayah itu adalah kepala sekolah. Artinya tidak bisa guru itu mau-maunya mengajar kalau tidak ada arahan. Inilah pentingnya seorang ayah harus memiliki arahan sehingga istrinya bisa atau seorang ibu bisa menjalankan arahan tersebut. Kalau saya bicarakan seperti misalnya kita dalam keluarga harus ada GBHK, itu ayah itu ya perannya, garis besar haluan keluarga. Jadi ayahlah yang mengarahkan, yang membuatkan haluan arahan, istri yang menjalankan. Nah, kalau kita lihat ketika tidak ada fungsi atau peran seorang ayah dalam rumah tangga diberikan kepada istri, ya istri itu kemampuannya terbatas, akhirnya jadilah anak seperti ini. Jadi ini buat kita semua, buat evaluasi ya para ayah, di manakah engkau? Mudah-mudahan bisa jadi contoh buat anak-anakmu ya. Jangan soleh sendiri aja, pergi ke masjid sendiri aja anak tidak diajak. Atau mungkin hanya bangun dia pergi sendiri, bukannya didatangi, diajak, dibimbing tangannya. Subhanallah. Mudah-mudahan para ayah sadar ya, karena anak-anak ini mencontoh apa yang telah diberikan oleh orang tuanya. Itu yang pertama ya, menyiapkan generasi yang soleh. Kemudian yang kedua, dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita dapat meneladani keistiqomahan menegakkan kebenaran. Istiqomah. Bagaimana Nabi Ibrahim sejak masa muda sampai sudah tua dan berkeluarga tetap istiqomah, tidak pernah terpengaruh dengan apapun. Beliau berikan contoh yang baik, beliau sabar. Ini perlu kita mudah-mudahan diberikan istiqomah juga ya istrinya. Bahkan kalau kita lihat keistiqomahan ini dari proses tarbiyah Nabi Ibrahim kepada istrinya Bunda Hajar itu terlihat. Contoh misalnya, ketika telah sampai di tempat yang tandus, tidak ada makanan dan minuman,
sementara persediaan dan bekal telah habis, apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar? Itu bukan mengeluh, bukan menyesali takdir, bukan menyesali nasib, bukan barangkali memarahi suaminya yang telah gara-gara suaminya mereka itu jadi sulit dan susah, kelaparan dan kehausan, bukan. Tapi yang dilakukan ya karena keistiqomahan dimanapun mereka berada. Apakah ada suami, tidak ada suami, istiqomah tetap terjaga. Bunda Hajar itu berusaha. Di balik keikhlasan dan ketulusannya, beliau berikhtiar dan berusaha. Beliau menuju Bukit Sofa, mencari barangkali ada air atau ada manusia. Kemudian berlari kecil dari Bukit Sofa ke Marwa. Kalau kira-kira jaraknya itu sekitar 400 meter. Itu selama 7 kali. Subhanallah. Jangan bayangkan Bukit Sofa dan Marwah sekarang ini seperti dulu, tidak. Dulu itu setelah berabad-abad jaraknya antara kita dengan Nabi Ibrahim, kalau dalam sejarah itu antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim itu sekitar 30 turunan ya, 30 mau yang itu berapa tahun itu ya jaraknya ya, ada yang menyebutkan 6.000 tahun, wallahu alam ya, artinya sangat jauh jarak ya. Bedakan suasana kondisi pada saat itu dengan sekarang. Kita bisa membayangkan bagaimana Bunda Hajar berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah untuk mencari air, untuk mencari bantuan, berusaha. Ini istiqomah luar biasa. Apapun kondisi dan keadaannya beliau tetap berusaha. Dan Allah abadikanlah apa yang beliau lakukan sampai saat ini. Kita jamaah haji melaksanakan sa'i. Ini sebenarnya adalah penghargaan Allah kepada apa yang dilakukan oleh Bunda Hajar. Dan tentu saja setiap jemaah haji yang melakukan sa'i dari Bukit Sofa dan Marwah itu kebagian pahala Bunda Hajar. Karena beliaulah yang memberikan keteladanan dan contoh bagaimana sa'i berlari kecil tersebut. Jadi luar biasa keberkahan yang didapatkan oleh seorang ibu yang beriman ini ya. Nah, ini bagaimana istiqomahnya beliau. Ada suami, tidak ada suami, tetap kokoh dan tegar di jalan Allah. Dan kita mendapatkan keberkahannya sampai saat ini. Itu yang kedua ya, dari keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita lihat juga bagaimana berikutnya itu ya, kewaspadaan terhadap godaan syaitan. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat waspada terhadap godaan syaitan. Karena syaitan ini adalah musuh yang nyata. Ya, kalau Allah katakan ya, udkhulu fis-silmi kafah itu ya, masuklah ke dalam Islam secara kafah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kita membaca ta'awuz, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk tidak hanya ketika kita saat membaca Al-Quran. Kan kalau baca Al-Quran kita ta'awuz dulu ya. Tapi dari seluruh perbuatan kita, perilaku kita, kerja kita, di rumahkah, di kantorkah, sebagai apapun dia, sebagai seorang guru, anggota DPR, pedagang, siapapun dia, itu perlu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jangan sampai setiap perilaku dan perbuatannya itu ada godaan syaitan di dalamnya. Nah ini kalau kita lihat dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu melempar jumroh ya. Bagaimana ketika akan menyembelih Nabi Ismail itu syaitan menggoda. Wah luar biasa godaannya ya. Kan engkau susah dapat anaknya, sekarang dapat, masa mau itu udahlah jangan diturutin, itu betul luar biasa. Tapi ketiga-tiganya kemudian melempar ya, itu yang lempar jumroh Aqobah itu ya, wusta ula dan seterusnya, itu adalah peringatan bagi kita bagaimana kita jadikan syaitan sebagai musuh bagi kita. Kita harus menjauhi mereka. Nah pendengar yang dirahmati Allah, jadi memang godaan syaitan itu luar biasa ya, karena syaitan itu mengalir di aliran darah manusia. Ya, jadi luar biasa, itu halus ya. Nah ini kita diperintahkan jangan sampai rumah tangga ini terbawa godaan syaitan. Termasuk keretakan-keretakan atau pertengkaran dalam rumah tangga. Itu bisa jadi itu akibat dari godaan syaitan. Makanya prestasi yang terbesar bagi syaitan itu adalah keberhasilannya untuk memisahkan antara suami dan istri. Terjadinya perceraian. Itu luar biasa, itu prestasi yang besar bagi syaitan. Nah kitalah sebagai umat Muhammad SAW, kita menginginkan keluarga kita keluarga yang utuh. Kalaupun ada perceraian itu adalah jalan akhir yang tidak ada lagi jalan keluar. Kita berusaha untuk menyatukannya. Mudah-mudahan dengan ketawakalan kita kepada Allah,
kekuatan dan kekokohan iman kita, syaitan tidak berhasil menggoda rumah tangga kita, insya Allah. Ya. Baik, Ikhwan dan Akhwat, demikian tadi telah kita simak bersama tausiah dari Ustazah Herlini Amran dengan temanya keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai teladan. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.